Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 128-129. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Aku sekarang akan pergi lihat CCTV. Desta mengatakan tanpa ramah dan berjalan menuju ruang pengawasan. Dia juga sangat ingin tahu bagaimana cara Rahman mencuri Night Luminous Pearl-nya. Ruang pengawasan Bintang Jaya Group sangat besar. Biasanya ada lebih dari 20 karyawan yang bertugas. Namun, ketika Desta membuka pintu ruang pengawasan, hanya melihat lebih dari 20 karyawan di dalam pingsan di kursi mereka. Wajah Desta sangat muram. Dia pergi ke atas dan memeriksa rekaman pengawas. Baru menyadari seluruh kamera pengawas dirusak oleh pencuri itu. Pada dasarnya tidak bisa memeriksa rekaman apapun. Rahman, kamu tidak bisa kabur. Desta tidak menemukan bukti. Hanya dengan catatan itu, dia yakin bahwa Rahman yang mencuri Night Luminous Pearl-nya. Dia mendengus dan berjalan menuju aula dengan cepat. Dia harus menangkap Rahman dan membiarkannya mengeluarkan Night Luminous Pearl. Di saat bersamaan juga akan memasukkannya ke penjara. Pengurus itu kembali ke aula bersama Desta dan langsung pergi ke meja utama. Dia berbisik ke telinga Roy, "Tuan, tidak baik. Night Luminous Pearl dicuri." "Apa?" Roy terkejut. Tiba-tiba berdiri, dan semua orang memandangnya dengan kaget. Biasanya saat di tingkat mereka, budidaya tidak sebanding dengan orang biasa, dan mereka pasti tidak akan ribut karena hal kecil. Pada saat ini, Roy bukan hanya membuat keributan, tetapi juga benar-benar hilang kendali. Seberapa pentingkah hal ini sehingga membuatnya begitu hilang kendali? "Semuanya, kalian bicara dulu. Aku ada sedikit urusan. Aku pergi dulu." Roy juga tahu bahwa dia sudah hilang kendali, dan buru-buru berpamitan dengan semua orang, dan membawa pengurus rumah meninggalkan meja utama. "Bagaimana dengan Desta?" Roy bertanya kepada pengurus rumah dengan suara yang rendah. Dia berkata bahwa mungkin seseorang bernama Rahman yang mencuri Night Luminous Pearl rumah kita dan pergi mencari Rahman. Pengurus rumah itu tidak tahu siapa Rahman, dan berpikir bahwa Rahman yang telah mencuri Night Luminous Pearl rumah mereka. Pasti bayangannya juga sudah hilang, dan tuan muda mereka pasti sedang mengejar Rahman. "Rahman," Roy mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu siapa Rahman. Bahkan orang yang dihormati oleh Al-Bukhari. Bagaimana mungkin dia yang mencurinya? Sedangkan Jeremy juga mengenalnya dengan baik. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pencuri? Apakah ada rahasia dalam hal ini? Berpikir seperti ini, hati Roy melonjak. Jika seperti yang dia pikirkan, itu akan sangat mengerikan. Ini adalah menghukum mati keluarga mereka. Pencurian Night Luminous Pearl itu tidak serius. Paling-paling, keluarga Ned meminta maaf kepada semua orang, dan memberi bos-bos dari kota keuntungan. Ini pasti bisa menekan keadaan. Tetapi bagaimana jika keluarga terbesar keluarga Jordan diam-diam mengambil keuntungan dari kejadian ini? Jika itu benar-benar terjadi, Roy tidak berani memikirkannya, karena dia tidak tahu selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk menstabilkan situasi ini. "Tuan, bagaimana?" Tuan muda pergi mengejar perampok bernama Rahman itu. Pasti tidak bisa mengejarnya. Sekarang orang-orang penting pasti sedang menunggu kita untuk mengeluarkan Night Luminous Pearl, kata pengurus rumah itu. Plak. Roy menamparkan wajah pengurus rumah tangga dan berkata dengan sinis, "Siapa yang memberitahumu bahwa Rahman adalah seorang pencuri? Sembarangan berbicara lagi. Hati-hati, aku akan mengeluarkanmu dari rumah Ned." Pengurus rumah tangga ditampar, dan dia tertegun. Dalam hatinya berkata, "Bukankah ini yang dikatakan tuan muda?" Dan aku mengikuti ucapannya. Tapi kenapa dia membantah? Dengan nurut mengatakan, "Aku mengerti." Roy tidak mengurus pengurus rumah itu. Membuka pintu dan keluar. Dia tahu meja Rahman berada, dan dia akan menghentikan putranya melakukan hal-hal bodoh.
Dia percaya pada penilaian putranya. Rupanya dia berani mengatakan bahwa masalah ini dilakukan oleh Rahman. Dia tentu saja tidak omong kosong. Dia pasti memiliki cukup bukti. Tetapi dia tidak bisa membiarkan putranya mengungkapkan masalah itu di depan publik. Karena ini adalah konspirasi. Setidaknya dia sudah mencium bau-bau konspirasi. Pada saat itu, Desta sudah tiba di depan Rahman dengan ekspresi marah. Di belakangnya, diikuti hampir 20 penjaga keamanan. Semua orang di sekitar tercengang. Tidak disangka Desta bukannya mengambil Night Luminous Pearl, tetapi malah membawa sekelompok penjaga keamanan untuk mengepung Rahman. Apakah kebencian mereka begitu tinggi sehingga tuan muda keluarga Net kehilangan kendalinya? Sahrul dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Tidak disangka Desta ternyata adalah pria yang begitu berani. Langsung menyuruh orang untuk membereskan Rahman. Bahkan jika ada dendam, tidak seharusnya juga membalaskan dendam di saat seperti ini, bukan? Penerus keluarga Net, rupanya hanya segini saja kekuatannya. Para saudari dari keluarga Jordan juga sedikit tercengang. Menatap Desta dengan sekelompok penjaga keamanan datang. Mata mereka melebar. Menurut pendapat mereka, sebagai pewaris masa depan keluarga Net, bagaimana mungkin bertindak begitu tergesa-gesa? Profesor Alpius dan 3 tuan lainnya juga tidak mengerti. Desta bukan orang seperti itu. Apa yang salah dengannya? Mengapa dia sangat marah? Mungkinkah Rahman melakukan sesuatu yang membuat Desta dan keluarga Net sangat marah? Rahman, orangnya belum sampai. Suara emosi Desta sudah terdengar. Semua orang bergetar. Melihat dari suara emosi Desta, Desta saat ini benar-benar sangat marah. Rahman tenang dan tidak peduli. Sedikit pun tidak ada rasa panik. Dia dengan tenang menatap Desta yang marah. Dan berkata dengan bercanda, "Kenapa? Tuan muda Net membawa begitu banyak orang. Apakah ingin membuli aku dengan orang banyak?" Awalnya Desta masih sedikit sadar. Tetapi setelah mendengar kata-kata Rahman, dia langsung kehilangan akalnya dan berteriak dengan marah, "Pria sialan, aku tidak hanya membuli kamu, tapi aku juga akan mematahkan kakimu hari ini." Dia berteriak kepada sekelompok penjaga keamanan di belakangnya, "Buat dia cacat." Ketika semua orang melihat ini, mereka semua bangkit dan pergi, bersembunyi sejauh-jauhnya. Bahkan saudara perempuan dari keluarga Jordan harus berdiri dan menjauh dari Rahman. Tentu saja, mereka tidak takut Rahman disakiti. Karena bahkan orang kuat seperti Vicky Naki bisa dipukul hingga pingsan oleh Rahman. Bagaimana penjaga keamanan ini bisa menyakiti Rahman? Terkadang, perkelahian bukan hanya mengandalkan orang banyak. Profesor Al-Bagus dan 3 master lainnya mundur lebih awal. Mereka sudah tua dan tidak tahan perkelahian semacam ini. Jika ada satu yang tidak baik, nyawa mereka sulit bertahan. Rahman juga tidak bergerak. Sejujurnya, lebih dari 20 penjaga keamanan dapat menimbulkan ancaman baginya. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia sedang menunggu Roy muncul. Dia tidak percaya tindakan itu. Roy tidak peduli. Semuanya berhenti. Pada saat ini, Roy akhirnya bergegas datang. Sekelompok penjaga keamanan yang tadinya sudah bergegas ke depan Rahman. Dan ketika mereka mendengar suara yang sangat marah dari tuan rumah, mereka semua berhenti. Semuanya mundur. Roy memarahi sekelompok penjaga keamanan. "Baik." Kepala Departemen Keamanan menanggapi dan bergegas keluar dari aula bersama para penjaga keamanan lainnya. Semua orang melihat ini. Barulah merasa lega. "Ayah, dia mencuri." Desta melihat ayahnya menyuruh semua penjaga keamanan mundur. Seketika dia tidak menahan diri. Dia ingin mengatakan bahwa Rahman mencuri Night Luminous Pearl rumahnya. Hanya dia belum selesai berbicara. Dan bahkan dia barulah ingin berbicara, ayahnya menamparkan wajahnya. Episode 129. Pergi. Nanti baru kasih kamu pelajaran. Roy menegur. Desta tertegun dan merasa sangat malu. Terlebih ini adalah ayahnya. Dan dia juga tidak bodoh. Dan dia ditampar oleh ayahnya. Dia akhirnya sadar. Keadaan seperti ini, sekalipun jika tahu bahwa Rahman mencurinya, bagaimana bisa mengatakannya di depan umum? Bagus jika malam ini bisa membereskan Rahman. Tapi Rahman akrab dengan gangster kota dan keluarga Jordan. Keluarga Net tidak berani dengan mudah membereskan Rahman.
Setelah berpikir jernih, Desta menatap Rahman dalam-dalam dan kemudian mundur dengan sedih. Pada saat itu, Roy memandang Rahman. Saudara Rahman, maafkan ketidaksopanan anakku yang sudah membuatmu terkejut. Roy harus mengagumi ketenangan Rahman. Bahkan tadi dia baru saja menghadapi serbuan lebih dari 20 penjaga keamanan. Tapi dia tidak melihat Rahman mengedipkan matanya sekalipun. Hanya terlihat betapa kuatnya hati Rahman. Jika ketemu lawan yang seperti dia, Roy merasa sangat susah diatasi. Oh, kepala keluarga Ned Roy. Kamu akhirnya datang. Tadi membuatku kaget ya. Rahman berpura-pura baru tersadar dan menepuk dadanya dengan panik. Terlihat seperti benar-benar terkejut. Semua orang menunjukkan ekspresi yang malas. Rahman tadi begitu tenang dan sangat terkendali. Mereka semua melihatnya. Tidak disangka di hadapan kepala keluarga Ned, dia berakting. Ini benar-benar palsu. Roy jelas tahu bahwa Rahman sedang berakting. Dan masih harus bekerja sama dengannya. Benar-benar maaf. Desta minum terlalu banyak hari ini. Dan sedikit kehilangan batasannya. Semoga saudara Rahman tidak masuk ke dalam hati. Benarkah minum terlalu banyak? Aku tidak melihatnya minum beberapa gelas. Apakah Tuan Muda Desta bertindak tidak seperti biasanya? Rahman berkata dengan terkejut. Hehe, Roy tersenyum datar dan berkata, mungkin sebelumnya di luar sana dia bertindak memang tidak seperti biasanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan kesalahan keluarganya sendiri. Kalau tidak, bukankah mengatakan pada semua orang, hari ini memanggil semua orang adalah niat palsu saja. Pada saat itu pengurus rumah tangga tahu bahwa pemuda ini ternyata adalah Rahman. Tapi dia sedikit bingung. Bocah itu mencuri Night Luminous Pearl mereka. Masih tidak melarikan diri. Bahkan masih berani tetap tinggal dan minum bir. Bocah ini terlalu berani. Namun, memikirkan tamparan Roy di wajahnya. Meskipun pengurus rumah itu bingung. Tapi dia takut untuk mengatakan apapun. Saudara Rahman, bisakah kita berbicara sedikit hal di belakang dulu? Roy memandang Rahman. Dia hampir percaya bahwa Night Luminous Pearl rumahnya dicuri oleh Rahman. Hanya saja Rahman memiliki kemampuan apa? Rupanya bisa memasuki gudang rahasianya dan mencuri Night Luminous Pearl dari brankas. Bagaimana dia melakukannya? Baik. Tadi dikejuti oleh Tuan Muda Desta. Kakiku masih sedikit lemas. Aku juga ingin bujukan dari kepala keluarga Ned. Rahman mengangguk. Dan bangkit mengikuti Roy dan meninggalkan aula. Hanya kedua kakinya berjalan dengan sangat mantap. Tidak ada penampilannya yang dia katakan abis terkejut. Semua orang menatap kaki Rahman benar-benar dan di dalam hati mereka merasa sedikit jijik. Melihat Rahman dan Roy meninggalkan aula, Al-Bukhari, Jeremy dan yang lainnya semuanya sedikit tercengang. Karena sejauh ini, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Terlebih, Desta tadi membawa sekelompok penjaga keamanan menyerang Rahman. Apakah Rahman melakukan sesuatu yang membuat mereka sangat marah? Melihat penampilan Desta yang begitu emosi, menurutmu apa yang membuat seorang pria sangat marah? Temon tiba-tiba berkata. Semua orang tercengang. Lalu mereka semua tersenyum. Semuanya adalah lelaki. Hal yang dapat membuat laki-laki marah hingga kehilangan akal sehatnya tidak lebih dari dendam anak yang dibunuh dan istri direbut. Sedangkan Roy tidak dibunuh oleh Rahman. Itu berarti cuma kebencian karena merebut istri. Apakah itu masalahnya? Apakah Desta diselingkuhi? Semua orang saling memandang satu sama lain. Hanya ada senyum di wajah mereka. Dan mereka tidak ada mengatakan apa-apa lagi. Ruang kerja Desta di Bintang Jaya Group. Rahman bersandar di kursinya. Ayah dan anak memandang Rahman. Di dalam mata Desta dipenuh amarah. Tetapi dia saat ini sudah terjaga dan mampu menahan emosinya. Saudara Rahman, kita orang yang pintar jadi tidak basa-basi lagi. 2 Night Luminous Pearl itu sangat penting bagi keluarga Ned kami. Aku harap saudara Rahman bisa mengeluarkannya dan mengembalikannya kepadaku. Aku bisa memberi saudara Rahman uang tunai 200 miliar sebagai imbalan. Roy tidak berbasa-basi lagi. Rahman menengadah melihat ke arah Roy dan tersenyum sedikit. Pemimpin keluarga Ned tidak ingin tahu bagaimana Night Luminous Pearl-mu bisa di tanganku. Benar. Rahman memang menyuruh Anis si pencuri handal untuk mencuri Night Luminous Pearl keluarga Ned. Anis tidak punya pilihan lain.
Karena dia tidak ingin melihat ketidakberdayaan putrinya yang baru berusia 6 tahun itu. Jadi dia menyetujui permintaan Rahman. Rahman menyelamatkannya keluar, dan dia bersedia membantu Raham untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika Rahman berjanji untuk membesarkan putrinya, dia bahkan bersedia demi Rahman membunuh orang. Sedangkan Rahman sengaja meminta Anis untuk meninggalkan pesan itu, hanya untuk memberitahu keluarga Ned bahwa dia telah mencuri Night Luminous Pearl itu. Roy ragu-ragu, tapi tidak menyangka Rahman mengakuinya, dan masih ada maksud lain di balik ucapannya. Apakah ini benar-benar sebuah konspirasi? Mohon untuk saudara Rahman memberitahu, kata Roy. Jika aku mengatakan bahwa Tuan Muda Ned sudah membuliku, aku membalas dendam pada Tuan Muda Ned. Apakah kepala keluarga Ned percaya? Rahman masih sedikit tersenyum. Roy terkejut. Tetapi dia lega. Selama itu bukan jenis konspirasi terhadap keluarga Ned seperti yang dia simpulkan sebelumnya, masalah ini bisa ditangani. Desta, sebenarnya apa yang terjadi? Roy memandang Desta. Wajahnya sedikit tidak enak dipandang. Dan dia tidak perlu menebak. Dia tahu bahwa putranya yang mengganggu bisnis keluarganya sendiri, dan mengganggu Rahman. Desta sangat kesal, tapi masih berkata, aku menyuruh orang pergi ke supermarket Rahman untuk membuat masalah. Kenapa kamu melakukan ini? Roy bertanya dengan suara berat. Desta tidak berbicara, karena dendamnya dengan Rahman bukanlah 1 atau 2 hari. Banyak hal yang membuat kebenciannya terhadap Rahman menjadi seperti ini. Karena itu, dia merasa bahwa ayahnya telah mengajukan pertanyaan bodoh, dan dia tidak ingin menjawabnya. Plak, Roy menamparnya lagi dan berteriak, saudara Rahman adalah teman Al-Bukhari. Walaupun ada masalah yang besar di antara kalian, demi kehormatan Al-Bukhari kamu harus melepaskannya. Kamu malah berani menyuruh orang untuk membuat masalah di supermarket saudara Rahman. Bukankah kamu ingin dihajar?